Bapak Ibu. Ya Bun, masih bersama Duo Happy. Selamat malam semua anggota dimanapun Anda berada, Ya. terutama di wilayah Tanjung Bintang, Tanjung Sari, Batu Matara, Jati Agung, Kalianda, Palas, Sidon, Bakauheni. semua kecamatan yang ada 17 kecamatan yang ada di wilayah Selatan. Lupa juga kita yang ada di luar Luar negeri, ada di ada di Singapura, Malaysia, Hong Kong, ada di Arab Saudi, Australia. pokoknya banyak lah. Kayaknya nggak bisa kita sebut satu-satu. Nanti kita nyebutinnya seluruh Ini kayaknya kita kok agak pas ya Min ya. Malam hari karena kita seminggu udah nggak ada acara. acara, jadi kita Acara bahas. kita kan berubah kemarin Min. Ini akan kita bahas. Yang kita panggil. Yang kemarin tadi. Hati-hati Min, hati-hati. Makanya ini kan baru Bahaya. Nanti teman-teman ya. Malam hari ini kuis kita sekitar ada 350 peserta. Oh, cukup banyak. Ada 2 pertanyaan aja. Pertanyaan. Apa kepanjangan dari PLN? Sangat mudah. Mbak Google bisa ini. Yang kedua adalah soal logika. Nanti akan saya jelaskan jawaban soal Ya, logika. tentunya soal logika cukup hati-hati menjawabnya, jangan sembarangan. Admin muda ini profesor matematika. Hati-hati. Ini banyak profesor juga ini. Oh, jadi kamu kita juga profesor semua. Oke. Oke, malam hari ini spesial sekali karena memang malam hari ini Tamu banyak kita sekali. memang Tunggu. oleh siapa, Min? Itu banyak. Masyarakat kita ya. Tamu kita nih. Betul, makanya malam hari ini adalah karena banyak sekali yang Request, minta minta. ke PLN dari PLN perwakilan kapan panggil. Nah, Betul. malam hari ini adalah kesempatan kita Betul sekali. untuk bincang-bincang santai lah ya. Ya, tentunya bagi info Tanjung Bintang yang ada khususnya di Rani Tanjung Bintang, kesempatan malam ini untuk bertanya apa itu PLN, apa itu listrik, kenapa kok saya tahu-tahu baru 2 hari 3 hari kirim surat cinta. Padahal surat cinta bulan ini 3 hari. Oh, banyak masukan ke kami, ke kita. Kenapa sih sekarang ke PLN sering jatuh cinta? Ini saat inilah kesempatan tentunya bagi info Tanjung Bintang, masyarakat Tanjung Bintang untuk bertanya. Silakan bertanya di kolom komentar, nanti akan Ya. kita tanyakan ke yang berwenang. Ya. Kemudian mudah-mudahan bisa menjawab keingintahuan Dan keluhan masyarakat atau pelanggan PLN. Terus kenapa kok kita kalau mainan tarik-tarik nggak boleh, itu nanti kita tanyakan sekali ya apa alasannya, dampaknya. Iya, ini penting dulu karena banyak apa sih PLN ini orang cuma main layangan setahun sekali aja disusahin nggak boleh. Nah, ini pertanyaan sangat krusial ya mungkin. Malam hari ini akan dijelaskan secara detail Betul. kenapa nggak bolehnya. Ya. Dan bolehnya kenapa? Boleh pasti. Boleh. Tapi Dengan syarat. catatan. Syarat dan ditentukan berlaku. Baik, langsung Ya. saja kita berkenalan dengan ketiga narasumber kita. Ya. Keluarga besar PLN. Keluarga besar PLN. Besar. Keluarga besar. Oh gitu. Keluarga besar. Kebetulan juga tempatnya jajan juga sama saya. Betul. Ada yang ganggu saya dulu yang maju. Tetangga sebelah saya jajan. Mungkin kita berkenalan dulu ya dengan Ya. Dari yang sebelah selatan ya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Taufik Pak dari PLN UP3 Tanjung Karang. Saya di bagian K3L. K3L itu Apa itu? Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan. ada berapa bagian? Di K3L maksudnya Maksudnya di PLN itu ada bagian-bagian. banyak. Oh banyak. Ini bagian Bagian K3L-nya. K3. Sudah berapa tahun bergabung dengan PLN? Kalau saya masa kerja sekitar 16 tahun kurang 16 lebih. tahun. Cukup nyaman Mas ya. Baik, siapa namanya? Apa namanya? Tetapi Oke, cukup nyaman. dari mana? Dari Lampung aja atau kan? Iya. Aslinya dari mana? Lahirnya di Palembang. Palembang. Besar juga di Palembang. Kemudian ikut orang tua mutasi ke Lampung. Ke Lampung. Iya. Oh, baru menetap di Lampung. Iya betul. Udah punya putra putri? Sudah menikah? Alhamdulillah sudah 1 istri 2 anak Pak. Ya, Kok kabar-kabarnya tetangga bilang mau nambah lagi Bang? sudah cukup Pak. Oh, sudah cukup. Iya. Ya alhamdulillah. Cukumin. Di sini cukup. Kadang tuh kabar hoax itu kayak gitu sih, nggak bener biasanya. Kita kan langsung narasumber. Jadi benar nggak benar? Mas? Konsisten. Oke Mas Taufik. Baik, ya, terima kasih. Kemudian yang tengah, yang paling cantik sendiri. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dipanggil aja Tina. Iya, saya asalnya dari Solo Coret.
maksudnya Solo coret ini Apa? Ya? Solo tapi di pinggir. Oh, Jadi sama dengan saya. Apa itu, Pak? Boyolali, Cor- bukan Nogosari. Sering nyebutnya kan Solo, tapi padahal itu masuk Boyolali ya. Iya, betul. Di pinggir mana Solonya? Karanganyar. Oh, Karanganyar. Iya. Saya. Sekolahnya tuh di Karanganyar. Oh, iya. Karanganyar. Sudah berkeluarga? Sudah. Satu suami, satu anak. Cukup Pak ya? Cukup. Cukup Pak. Apa bisa? Iya. Kamu mulai gabung di Saya di PLN sudah 9 tahun. 9 tahun. Ya, saya sekarang di WLP Sutami sebagai PLT Manager di WLP Sutami. Oh, Sutami kan tetap di Tanjung Bintang ya? Iya, karena dari dulu kan sebutannya PLN Sutami itu Iya, ada di bawah. di bawah, di Nah, bawah. kantornya baru pindah ke sini tahun berapa ya? 2017. Itu baru ke Tanjung Bintang, tapi namanya tetap masih PLN Sutami. Sutami masih. Iya. Penempatan langsung di Lampung atau sempat berkelana kemana-mana? Dari awal OJT di Lampung, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi udah nyaman ya dengan itu. Ya, di mana bumi berpijak, disitulah kita harus. Betul sekali. Sama dengan aku. Saya juga Solo, Mbak. Ini punya rumah di Tapi Solo. Bapak itu di Solo. Iya. Ah, Oh, Bapak. satu asal berarti kita ya? Ya. Coret juga nggak? Nah, coret juga. Oh, coret juga. Nggak kelihatan Cuma kalau palernya ini di kaku. kampung. Oke, ya sahabat, ini Ibu Tini terus sebelahnya monggo paling Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pungki. Saya di PLN UP3 Tanjung Karang. Di bagian UP3 itu unit pelaksana pelayanan pelanggan. Jadi kalau di PLN Lampung itu ada 3. Nah, ada 3 unit yang tiga unit. bertugas untuk melayani pelanggan dan Kota Bumi. Nah, khusus untuk Tanjung Karang ini melayani Bandar Lampung dan Lampung Selatan. Saya di UP3 Tanjung Karang sebagai manajer bagian jaringan. Jaringan. Jadi yang ngurusin suka pusing kalau gangguan gitu. Oh, gitu. Itu Jadi saya. tukang kontrol. Dilingin jalur aja jaringan berarti gitu. Kalau mati lampu berarti udah Mas. Ya. Mas Tuki. Oke, mungkin langsung saja. Ini siapa yang mau menjelaskan, silakan. Kenapa kok topiknya kita kan layangan dulu. Ya, layang dulu. Kenapa kalau layangan Tidak dibolehkan. dibolehkan? Alasannya apa dan nanti efeknya apa? Nah, monggo yang bagian siapa yang mau menerangkan? Iya, boleh. Ya sebenarnya kalau layangan bukan nggak diperbolehkan sih Mas. Gimana? Ya boleh. Layangan itu bukan dilarang. Karena dulu saya waktu kecil juga main layangan juga. Oh, bener. Jiwanya sebenarnya sama ya sama saya itu ya. Salah ya anak layangan. Salah. Cuma bermain layang-layang itu ada beberapa resiko yang mungkin sebenarnya kita nggak Nggak sengaja nggak aware gitu. atau mungkin nggak terlalu perhatian. Kalau dulu yang main layang-layang kan mungkin anak-anak ya. Iya, betul. Sekarang dari bapak dari level berapa umur berapa Sampai nih? punya anak juga. Ya makanya sampai punya cucu juga tuh main layang-layang. Iya, betul. Udah jujur, betul. Nah, dan kan tidak bisa dipungkiri juga kan kalau layangan itu jadi jadi budaya lah, di tradisi kita lah dimanapun lah di Indonesia kan dari Sabang sampai Merauke itu layangan itu kan sudah jadi Hiburan rakyat, ya, jadi hiburan rakyat. Apalagi di masa pandemi corona ini. betul. Nah, PLN sebenarnya tidak melarang. Tidak melarang. Tidak Ya? melarang. Oh, Cuma teman-teman nggak ada yang melarang ya? Nggak Cuma. ada istilah dari ketentuan tadi. Kalau bermain layang-layang itu perhatikan sekitar. Apakah di sekitar kita ini ada jaringan listrik atau tidak? Nah, jadi kalau boleh cerita jaringan listrik PLN itu ada tiga dibagi menjadi 3 jenis. 3 jenis. Jadi yang tegangan tinggi, tegangan menengah, tegangan menengah, dan tegangan rendah. rendah. Nah, kalau tegangan rendah dulu nih, kalau tegangan rendah itu yang kabel-kabel masuk rumah dari trafo, Oh, iya. dari gardu yang kabel keluar dari trafo itu tegangan rendah. Rendah. Dan itu juga dililit kok ya. Ada isolasinya Betul. ibaratnya kayak di Jadi rendah. sebenarnya secara konstruksi dan keamanan memang aman, dipegang pun juga nggak apa-apa karena ada isolasinya. Jadi Iya. bungkus lah. Dan tegangannya rendah, tegangannya hanya maksimal 400 volt. Ya. Cuma kalau yang di rumah kan kita 220 ya, jadi Ya, itu betul. sudah bahasanya ini susah juga menjelaskan. Jadi kalau keluar dari trafo itu 400, setelah masuk di rumah itu
yang kita pakai untuk di rumah 220. Nah, naik lagi ke tegangan menengah. Tegangan menengah itu kalau di Indonesia kita pakai tegangan 20.000 volt. 20.000 volt. Tadi Jadi gardu-gardu ya? betul, yang jaringan kita nih Mas, yang sini yang ada listrik yang ada tiga, ya, jalur 3, ada teman-teman jalur 3. jalur 3 itu 20.000 volt. 20.000 Nah, volt. jaringan 20.000 volt ini kalau di Mbak Tina inilah yang apa ya, yang mengkoordinir untuk supaya handal gitu ya. Cover ya, koordinir. Menjaga keandalan. Nah, di 20.000 volt inilah yang jaringan kita itu kan jaringan kemana-mana Mas ya. Nah, ini yang sering terjadi padam itu karena bahasa gampang itu karena konslet lah. Karena konslet. Jadi kalau kita di rumah gitu ya, terus ada kabel terkelupas nih. Ya. Kalau kita pegang itu kan udah kita langsung refleks tuh. Pasti konslet. Bahkan kalau konslet Nyetrum, rumah mati ya, MCB jepret lah ya. Ya. Sama di kami juga gitu. Jadi kalau ada Benang layang-layang. layangan atau Bangkai. apapun yang benda asing, Benda asing. sebenarnya tidak hanya layangan sih Mas, ada banyak. Ada penjol, Kayu, mungkin itu kayu-kayu, ranting-ranting. pohon dan sebagainya. Itu kalau menyentuh udah pasti mati lampu. Pasti Itu langsung, kalau dulu kan kayaknya enggak loh Mas, maksudnya gini, selama itu tidak melilit banget ya, maksudnya benang itu kan mungkin banyak ya. Itu kan tadi katanya punya isolasi, apakah itu kalau misalnya satu lilitan benang itu bisa mengakibatkan langsung padam listrik? Enggak Mas, jadi kalau jaringan kami kalau jaringan tegangan rendah tadi ya, Rendah. kalau tegangan rendah itu aman. Aman, jadi dililit apapun, dipegang apapun dia aman. Tapi yang sensitif ini yang jaringan kami yang tegangan tiga pasang. Nah, tegangan 220 aja kayak gitu tuh. Kita sentuh aja dia pas jepret MCB, apalagi 20.000 nih. Dan kalau kita kesetrum tuh kan kadang-kadang merah apa gitu ya, Ya. lukanya. Bayangin ini Bisa terbakar 20.000. biasanya bisa terbakar. Bayangin ini 20.000 tuh ya bisa dibayangin aja lah. Luarnya, 20.000 tuh seperti apa. Nah, karena itulah kami mengajak masyarakat khususnya di Lampung Selatan dan Tanjung Pinang dan sekitarnya lah ya. Itu kalaupun bermain layang-layang, pertama perhatikan sekitar, ada jaring kabel itu enggak gitu. Enggak, ya betul. Karena kadang-kadang nggak hanya yang bapak yang udah dewasa gitu ya, anak kecil itu kan kadang-kadang juga nggak ngerti ya Mas. Ya. Dia main di pinggir rumahnya, di depannya ada, Betul, jaringan listrik atau kabel listrik. karena sudah pernah beberapa kali kejadian yang sampai harus dibawa ke rumah sakit lah, recovernya lama, luka bakar dan sebagainya. Nah, itu yang kami hindari. Pertama kalau dari sisi PLN, kalau manajemen PLN itu yang kami kedepankan itu safety dulu. Yang penting aman tuh, nggak cuma di kami aja nih, masyarakat juga aman. Itulah kenapa kami tuh sering sosialisasi itu supaya amit-amit jangan sampai ada kejadian kayak gitu. Betul. Kedua yaitu siapa sih yang mau listriknya Padam. padam gitu kan. Susah juga. Kalau sudah padam kita juga yang susah. Banyak yang dirugikan ya Mas? Iya, betul. Bahkan kalau di record kami nih Mas, di record kami tuh memang selama ini Paling banyak kasusnya apa? Alat gangguan apa yang paling banyak? 81% itu akibat layang-layang. Masya Allah, banyak sekali. Ternyata efeknya layang. Jadi perhatian bersama, Iya. artinya kita juga sama-sama saling menjaga lah. Boleh bermain layang-layang, tetapi lihat situasi. Harus, ya betul, lihat situasi, jaga jarak. Bukan cuma kopi saja jaga jarak. Layangan dengan PLN juga jaga jarak. Selain itu kadang-kadang ini juga Mas, kan ada juga tuh biasanya masyarakat yang suka main layangan tuh bahasa Jawa ini dipanjer. Oh, Ya, Ditinggal. betul, Panjer panjang. tuh udah tuh misalkan habis sisa tuh, Oke, habis maghrib habis sisa terbang tuh udah habis itu tinggal pulang. tak tahu. Tahu-tahu turun jebret ya. Turun. Gitu ceritanya. Oh, Dan kalau misalkan itu sampai mengakibatkan padam listrik, Kerusakan. dan sebagainya, apakah bisa itu? ada saksi hukum Ada nggak kira-kira? saksinya. Aduh, PLN juga ada belum saksi hukumnya. Tapi jangan ada. Kalau kita sih Kerusakan ini ya. Kalau bicara case yang kecil dulu, kalau misalkan terjadi kerusakan dan mengakibatkan listrik itu padam dan merugikan PLN,
itu bisa, karena kami dirugikan lah ya, kami dirugikan. Tapi jauh daripada itu sebenarnya sudah ada peraturan. Jadi dari pemerintah itu sudah ada Undang-Undang Nomor 30 yang menyatakan di situ bahwa setiap atau pihak yang dengan sengaja memutuskan aliran listrik, saya lupa bahasanya ya, tapi kurang lebih kalau setiap orang yang pihak yang memutuskan aliran listrik secara sengaja itu bisa didenda sampai 5 miliar, sampai 5 tahun Pidana. Bahkan pernah kejadian yang paling parah di tahun ini itu ada 2 kali yang paling parah. Kalau tadi itu kan hanya di tegangan, saya bicara hanya tegangan menengah, Mas ya. Menengah ya, pas tadi. Nah, kalau yang sudah tegangan tinggi itu bisa satu provinsi bisa padam gara-gara layangan. Nah, ini termasuk Sutet ya, Sutet ya. Betul. Kita kan ada gardu induk Sutami ya. Ya, Nah, itu tuh juga bisa bahaya Satu juga. provinsi. Efeknya bisa ke sana, Mas. Cuma apa ya? Skemanya PLN untuk supaya tidak padam meluas itu sudah Dibagi-bagi lah ya. ketika ada gangguan di segmen itu, maka itu aja yang padam. Kejadian yang paling parah itu di tahun ini ada 2. Yang pertama di Bali. Satu Denpasar padam, Mas. Itu kenapa Layang Mas? Denpasar. Kenapa? Jadi ada orang main layang-layang, Ya. dia nemplok di trafo gardu induk. Induknya. Gardu induk kayak kita di GI Sutami. Ya. Denpasar padam, Bang. Satu provinsi berarti ya? Kota Denpasar. Denpasar. Dan berapa hari itu perbaikannya? Perbaikannya sih alhamdulillah cepat ya, karena kan kita tinggal amankan layang-layang, dinyalakan, selesai. Ya kayak kita sekarang nih Mas, sebenarnya kalau di Sutami, di unit layanan pelanggan Sutami itu gangguan layang-layang itu memang jadi momok. Jadi kalau di kami di UP3 Tanjung Karang itu kan melayani Bandar Lampung dan Lampung Selatan ya. Kami ada 7 unit. 7 unit itu yang paling parah gangguannya, Paling yang banyak? sering padam karena layangan itu ada 2. Itu ULP Sutami sama ULP Sidomulyo. Sidomulyo. Wah benar. Kalau di Sidomulyo itu ada grup layang-layang Sidomulyo rame makanya. Jadi ya artinya kan menjadi perhatian bahwa bagi semua warga yang kota Ya. sekali lagi kita sudah membantu menghimbau juga. Ya betul, amin. Lihat situasi dan kondisi kita akan mengumpulkan. Ya, ya. Menaikkan layang-layang, jadi lihat sumber-sumber listrik. Nah kemudian saya tanya Mas, Sutet, kan itu kan ada nggak radiasi berapa meter? Misal, ya kan itu kan banyak nih, banyak. Tinggal di daerah Sutet lah. Ya, itu ada radiasinya nggak bagi Dampak ke manusianya? dampak ke manusia? Kalau di Lampung, jadi kalau di Jalurnya lah Mas, ya bukan kita kan nggak. Ya, ya. Jalurnya maksudnya. sebenarnya kalau di PLN Indonesia, di Indonesia itu PLN kami mengadopsi 3 tegangan Mas, untuk tegangan tinggi. Jadi dari paling rendah itu 150 kV, 150.000 volt. Itu di Lampung cuma pakai itu kita paling tinggi. Lalu ada 275.000. Nah ini yang mau di Sumatera nih, dan nanti dari Aceh sampai Lampung bahasanya ada tol listrik 200. Tol laut, tol listrik. Indonesia emang hebat. Nah ini lagi progres. Nah kalau di Jawa karena bebannya density-nya beban itu padat, makanya kita pakai yang tegangan 500 kV. Kalau posisi tegangan sampai 500 kV pun kalau dilihat dari sisi radiasi itu aman Mas. Memang ada, tapi masih dalam batas Normal, kesehatan. Saya pernah dengar soalnya Mas, katanya di bawah Sutet nggak sengaja ya orang yang petani atau apa lagi itu pusing, Mas. Maksudnya kayak ada semacam apa ya? Gravitasi. Iya. Tarik menarik lebar. Jadi pokoknya intinya efek dari Apa dari dia bilangnya PLN, efek itu? dari apakah dari tegangan itu? Kalau dari research terus dari PLN juga pun sebelum kami membangun membangun transmisi dan jaringan apapun itu pasti ada kajiannya. Nah, dari kajian itu pasti kan sudah diteliti dengan baik lah. Nah, termasuk tegangan tinggi. Jadi kalau posisinya itu 500 kV 150 itu secara teoritis aman dari sisi manusia. Cuma memang semakin tinggi tegangan yang kita pakai, maka jarak amannya itu semakin lebar.
Nah, contoh kalau punya kita nih kan tadi 20.000 Mas. 20.000 itu nggak usah menyentuh pun. Jarak 10 cm itu pasti padam. Oh gitu. Iya. Termasuk pohon-pohon gitu ya. Pohon. Nah, makanya musuh PLN tuh ada dua sekarang. Pohon sama layang-layang. Saya pernah dengar cerita Pak Dahlan Iskan dulu kan Ya. dari BUMN ya. Direktur PLN juga itu kan gara-gara pohon Pohon satu, satu. ranting satu itu 1 miliar habis untuk ganti semua. Mati lampu semua. Nah, oke. Mungkin ke Mbak Deli ya. Mbak Tina. Mbak Tina, sorry Mbak Tina. Ganti nama tumpengan loh. Ini banyak kan nih teman-teman terutama ibu tanya itu tanya, kenapa sih listrik sekarang tuh berubah-ubah tagihannya? Dulu padahal cuma 50.000, sekarang sekali bayar 400. Setelah musim corona ini apa sih penyebabnya? Ini memang pertanyaan yang memang sudah banyak dikeluhkan ya. Apa faktor utama yang mendasari kok saya biasanya 100.000 sekarang jadi 500.000? Terus ada lagi pertanyaan teman-teman Penggunaannya itu sama misalkan, ya. tapi kok biayanya ada yang naik? Apa itu Iya. kenapa? Iya, kalau untuk TDL itu kebetulan malah di bulan ini kita turun ya. 400. Jadi Ya, nah mungkin kejadiannya waktu bulan di mana Ya. kita tidak ada aktivitas ke pelanggan ya. ya. Jadi kita memang dilarang sama pemerintah untuk melakukan baca meter ke KWH meter. Oh Gitu. ya. Jadi selama 3 bulan. selama ya, 3 berarti? bulan. Awal Covid berarti ya. Iya, awal Covid. Awal Covid tolong Iya. dibuka semua teman-teman. Jadi kita menggunakan angka rata-rata di situ. Oh, diambil rata-rata. Rata-rata, ketika selesai rata-rata kita baca kembali. Ternyata masih ada beberapa yang belum Tunggakan mungkin ya ya, belum terbaca. belum terbaca. Jadi kayak piutang gitu. Makanya kita selalu menjelaskan ke pelanggan kalau misalnya memang pelanggan itu merasa keberatan karena ada tumpukan selama 3 bulan itu, kita ada namanya cicilan tagihan listrik. Oh, cicilan. Gitu. Ya, misalnya gini, dalam contohnya contoh. ya, dalam 1 bulan itu dia harusnya kenanya 100, tapi terbacanya 50. Ya belum. Nah, akhirnya kan ada tumpukan selama 3 bulan, 3 bulan. berarti kan 150.000. Ya, betul. Nah, pas waktu kita dapat setan ternyata 150 ini belum tertagih. belum tertagih. Ya, otomatis nambah dengan biaya yang di bulan berikutnya yang sudah terbaca, yaitu misalnya 100 berarti tambah 150, berarti 250. Ketika pelanggan merasa keberatan, kita makanya ada kebijakan di situ. Kita bantu dengan cara cicilan sesuai peraturan pemerintah. Iya, itu selama 3 bulan. Iya, itu bisa kita bantu cicilan sampai itu terlunasi gitu. Oke, terus kalau masalah ini ada pertanyaan dari Ibu Tanjung Bintang, anggota Via Chandra. Di tahun 2019 tuh beliau itu listriknya subsidi. Iya. Tetapi masuk di awal tahun 2020 kok bisa jadi mandiri. Nah, itu Betul. apa emang ada berubah? Jadi gini, kita kan subsidi itu kan kita infonya itu menurut dinas sosial ya, yang Dinas yang sosial, memberikan betul. subsidi lah dinas sosial gitu. Kalau kami mengikuti data nik yang ada di KTP gitu. Oh, data nih. Iya, ada awalnya mungkin pelanggan itu mendapatkan subsidi. Awalnya Ya dapat daftar subsidi. mungkin Ya, misalnya si A dapat subsidi. Ternyata ada pelanggan si B datang ke kantor. Ya. Apakah saya dapat subsidi? Dicek. Dicek. Kita cek info BDT. BDT itu adalah basis data terpadu. Itu biasanya data terpadu. ya, itu terlihat di situ apakah pelanggan itu mendapat subsidi atau tidak nicknya gitu. betul. Ketika si B ini kita cek, ternyata nicknya dapat. Dapat dipakai Sama si 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 A. A. Iya. Jadi di Otomatis? sini otomatis di sini peran PLN sesuai peraturan ESDM nomor 29, PLN itu bertugas untuk memperbaiki informasi data pelanggan. Oh. Dan PLN berkewajiban untuk memberikan subsidi berdasarkan data terpadu tadi. data terpadu. Akhirnya yang udah dipakai sama si A dialihin lah ke sana si B. Yang aslinya si si B. B, Yang aslinya yang punya Oh, seperti itu. Makanya jadi gitu ya Mbak. Kalau mungkin ya, saya mungkin- tambahan lagi, kalau misalnya si A pengen mendapatkan subsidi nih misalnya. Ya, gimana cara pindah? Bagaimana? Ya, salah satunya itu ada form yang harus diisi. Itu biasanya masuk ke info dinas sosial juga. Pertama yang dilakukan adalah pergi ke kelurahan. Ke kelurahan. Kelurahan minta rujukan atau kemudian kecamatan. Habis kecamatan dia langsung ke dinas sosial. Nanti Nah, dinas sosial yang menentukan apakah dia berhak mendapat subsidi Ah, atau tidak. Atau tidak. Oh, Seperti gitu. itu. Ya, ya, ya. Iya. Oke ya, Mbak Jadi Bibi. misalnya gini Mbak, Mbak Tina ya. Iya. Tina, jadi kalau andai kata terjadi kan warga kan sudah mulai pinter lah Iya, ya. betul. Menghitung Iya. dan sebagainya. Ada kesalahan penghitungan misalnya. Iya, betul. Nah, itu kan teknis lah ya. Iya, penghitungan. Yang seharusnya biasanya tiap bulan misalkan 100.000. Iya, betul. Ini tiba-tiba kok naik 500.000 atau 500.000. Iya.
Nah kemudian dicek meterannya dari bulan pemakaiannya sekian. Memang ada kesalahan misalkan ya, atau ada kesalahan. Apakah itu ada penggantian atau Ya. gimana untuk PLN? Jadi gini, kalau misalnya, jadi kita ada beberapa case ya, misalnya nih kayak pagar terkunci, otomatis kan si petugas tidak bisa membaca, makanya kita selalu menginformasikan ke pelanggan, kalau memang pagar itu terkunci atau petugas tidak bisa memoto KWH meter, silakan menggunakan papan baca, ditempelin di KWH meter, biar kita mendapatkan angka. Ya, namanya baca meter mandiri. Sekarang kita juga udah ada aplikasi namanya baca meter mandiri, itu bisa ngirim ke WA PLN. Nanti nomornya saya kirim ya untuk baca meter. Ya, nanti jadi kalau misalnya saya ngerasa nih rumah saya lebih saving kalau pagarnya saya kunci aja gitu. Ya lakukanlah baca mandiri. Jadi petugas tidak akan mendapatkan angka stand. Nah kalau memang itu ternyata kasusnya pagar kekunci dan ternyata kita masih ada selisih stand di situ, akan kita bantu untuk perbaikannya. Seperti itu, silahkan langsung datang ke kantor Ya, jadi PLN. banyak juga faktornya ya. Jadi di KWH-nya itu ternyata si PLN lebih banyak nagih Ya, kita. Berarti ya. kan PLN punya utang sama konsumen. Betul. Nah, itu bagaimana terusan? Nah kalau Teknisnya atau teknisnya? iya kalau case seperti itu ada dua solusi yang kita kasih. Yang pertama akan kita menjadikan beban setiap bulannya sampai standnya ketemu. Sampai standnya ketemu. Iya. Ya. Atau nanti kita ganti ke listrik prabayar, akan kita kembalikan dalam bentuk token. Token. Seperti Kalau itu. yang Prabayar ya? Enggak, kalau reguler pun mau pindah ke prabayar, kalau misalnya masih ada selisih ini kita akan kembalikan dalam bentuk token. Oke. Jadi Seperti tetap itu. tidak ada yang dirugikan berarti. Iya, kita tidak. Terus satu lagi kan, tanggung nih. Surat cinta tadi itu. Iya, betul. Masalah surat cinta. Ini satu hari, Mbak? Dulu saya Iya. kawan kan 3 Tiga bulan, bulan, baru Iya. ada teguran. Ini Ini satu, sekarang satu hari, saya kemarin kan juga lupa ada saya. 3 hari. Saya udah Ya. lupa itu kan. Oke, kejadian. Satu saya bulan akan tuh. menjelaskan peraturan tentang pembayaran rekening listrik ya. Jadi pelanggan itu misalnya sudah memakai di bulan September. Kewajiban September. Kewajiban pelanggan adalah membayar tagihan bulan September itu dalam batas waktu sebelum tanggal 20. Jadi tanggal 21 itu sudah nggak boleh. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, Mbak? Rekening keluar tanggal 2 atau 3 ya. 2 atau 3, Iya, 2 atau 3, ya. teman. Maksimal sampai tanggal 20. Maksimal tanggal 20. 20 Iya, itu maksimal. 20. Ya, maksimal. Lalu tagihan September, Tagihan itu September maksimal dibayar tanggal 20 Oktober. Oktober. 20 Oktober maksimal. Maksimal. Terus Nah, ketika dia ternyata lebih dari tanggal 20, berarti tanggal 21 ke atas nih, Ya. PLN tuh berhak untuk mematikan listrik. Segel. Segel. dulu 3 bulan loh. Ya. Dulu 3 bulan. Di sini kita perlu Apa perbedaannya apa? Iya. Gimana sekarang gitu? Langsung Ya dimatikan. makanya saya juga shock juga. Tiba-tiba kok ada Mbak datang cantik-cantik. Iya. Lagi listrik. Sebenarnya kalau peraturan PLN sudah lama ya, Pak ya. Sudah lama. Dari awal berdiri PLN itu sebenarnya peraturannya seperti itu. H+1 berarti. Iya, H+1 sebenarnya peraturan udah lama seperti itu. Nah, dengan ini kita mengedukasi pelanggan Ya, bahwa peraturan betul sekali. Jadi ya biar tahu tentunya pelanggan masyarakat itu masih ada kesempatan waktu 20 hari. Makanya di tanggal 2 sampai ini kadang tanggal 2 sampai 10 lah ya. Kadang si biller ini ngasih tagihan, itu belum tunggakan ya. Itu ya tujuan kami adalah biar tahu saya dapat tagihan listrik saya di bulan September segini nih. Berarti saya harus menyiapkan duit segini. Jangan sampailah saya kelewat dari tanggal 20. Itulah informasi. Ya. Informasi yang dikasihkan gitu. Makanya ketika tanggal 21 ke atas ya kami berharap tidak lagi seperti budaya yang salah gitu. Memang Memperbaiki sesuai peraturan. harus pelan-pelan. Harus pelan-pelan. Betul. Karena gini, Mbak, kadang-kadang Tapi gini loh, agak shock. Dari surat cinta 3 bulan jadi 3 hari loh. tapi ya makanya itu perilakunya diperbaiki. Iya, betul. Kebiasaan. Kan dulu kan kebiasaan 3 bulan. Iya, Bulan 2 bulan. Sekarang 1 hari. Jadi kalau di PLN itu telat tanggal 21 atau telat 1 bulan itu adalah pemutusan sementara. MCB-nya yang harus dilepas. Oh, MCB. Ketika 2 bulan itu adalah pemutusan sementara mencopot KWH meter. Ketika 3 bulan itu adalah bongkar rampung. Kalau tidak ada pengurangan, sekabel-kabelnya. Sekabel-kabel. Ya, itu 3 bulan. Itu peraturan yang benar ya. Sebenarnya Enggak gini, Mbak. Potong ya. Andai kata misalkan sudah dibayar, Iya. pemasangannya pas secepat penyegelan. Pertanyaan kan gitu balik. iya. Silakan udah disegel semua. Yang maunya cepat. Saya bayar lah gua. Iya. Iya. Pasangnya berapa lama paling lama gitu kan? Iya, biasanya kalau kita ada informasi seperti itu silakan langsung hubungin ke pihak PLN. Biasanya kan nomor WhatsApp PLN nanti juga saya sampaikan ya. Itu langsung ke PLN Tanjung Bintang. Itu kita langsung menyuruh petugas untuk memasangnya. Ada kala ketika petugas datang ada yang gerbangnya dikunci, nggak bisa datang balik lagi. Seperti itu sih case-nya, seperti itu. Tanya dulu Rata, simpan dulu kita. Mas, topik dulu. Iya. Lu topik tadi dulu. Dia nanya, kapan giliranku? Jangan-jangan ada aku lupa.
Satu-satu bisa jalan oke. Oh, tapi dulu jelaskan dulu Mas, saya juga belum paham ya. Itu berkaitan dengan apa, tolong dijelaskan. Baik, terima kasih tadi sudah saya sampaikan di awal tadi saya di bagian K3L, keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan. Jadi sebagian besar tadi sudah dijabarkan juga oleh Pak Pungki tadi. Salah satunya K3L itu kan membidangi atau bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, bukan hanya di ranahnya PLN, tapi ranah karyawan PLN bukan ya. Iya. Jadi ranahnya PLN artinya dalam artian skupnya PLN, vendornya PLN maupun masyarakat. Gitu. Jadi balik ke permasalahan yang tadi bermain layang-layang tadi. Bermain layang-layang tadi mungkin saya perlu sampaikan sedikit tentang mungkin kita mau review dikit pengetahuan kita tentang bahaya dan resiko. Karena di K3 ini sangat kental sekali dengan bahaya dan resiko. Bahaya itu adalah kondisi yang dapat menyebabkan hal yang buruk gitu. Sedangkan resiko itu konsekuensinya gitu. Jadi kalau kita ilustrasikan kita bermain layang-layang, itu kondisi itu pada saat itu berbahaya gitu. Berbahaya untuk semua berarti ya. Ya, apabila dia kena jaringan listrik tadi bisa menyebabkan trip, apabila nyangkut kita tarik kan pasanya itu beradu. Tadi bisa menyebabkan percikan api dan listrik juga trip gitu kan. Artinya pasokan tidak sampai ke pelanggan. Nah, jadi ya dari satu sisi PLN dirugikan, kemudian masyarakat juga apabila dia sebagai mungkin dia pengusaha di bidang pertukangan atau kayu kan, dia nggak bisa menggunakan plan subuhnya gitu kan, jadi otomatis usahanya terganggu gitu. Kemudian juga impactnya yang lain, dampaknya yang lain ya apabila terjadi short tadi itu bisa membahayakan juga bagi yang bermain gitu kan. Nah itu jadi saya pingin kita sama-sama sudah ada kejadian lah di Sutami ini, ada korban akibat dari dampak bermain layang-layang ini ya. Ini pada saat itu kan hujan ya, bermain Iya. pas hujan itu kan. Gerimis. Iya. Jadi dengan kita salah satu tulus kita ya kita sosialisasi. Ada nggak sosialisasi untuk keliling atau mungkin Itu yang kemarin itu. Yang sering denger Oh, saya nggak pakai pernah. toak. Ini apa? Saya kalau pas dia bikin saya nggak mau dengerin aja. Ya. Oh, berarti sudah mengadakan keliling setiap daerah-daerah untuk Artinya kawan-kawan ini sudah sosialisasi semaksimal mungkin lah ya. Tinggal kita membantu masyarakat untuk membantu lah untuk supaya jangan sampai kejadian-kejadian ini terulang kembali. Ini Mas yang mau tanya Mas, selain lain-lain pastinya berkaitan dengan tiang. Tiang itu kan sekarang rata-rata beton ya. Tempat saya itu masih besi. Banyak. ini curhat ini. Bukan, curhat. Bobo, saya tanya. Di bawah itu banyak anak. Karena dulu itu dari tahun 87 Mas, itu tiang besi itu. Kan dulu besi ya, kayak Telkom itu. Tahun 87. Nah, tahun 87 itu sudah ada di situ. Artinya kan dulu kan belum ramai ya. Nah, sekarang sudah ada di situ. Yang lainnya sudah diganti sama beton. Tempat saya itu nggak diganti dengan beton. Dulu pernah sampai berdiri, tiangnya itu udah berdiri Mas, dipindah. Nggak tahu vendor ya. Artinya ini berkaitan dengan bisnis kalau saya pikir ya. Nah itu pertanyaan saya kemarin saya sempat ngomong ke siapa nih saya menanya gitu kan. Kalau misalkan hujan dan sebagainya, di situ banyak anak-anak dan sebagainya, apakah tidak ada solusi bagi PLN untuk mengganti tiang yang besi itu menjadi tiang beton? Yang depan rumahnya. Apakah itu memang pekerjaan vendornya atau pekerjaan PLN-nya gitu loh Mas? Nah itu yang terjadi saya banyak Mas Di mana itu Min? di sini. Samping PLN juga. Ini sampai PLN. Ini sampai PLN Mas. Akhirnya ini artinya gini Mas. Kami kalau misalkan tidak membayarkan sih oke lah, fan-fan aja gitu. Ini anak-anak banyak main di situ. Yang saya khawatir itu tadi tegangan sedang Mas. Ada 3 itu yang kabel atas. Yang kami khawatirkan ketika sudah hujan, kan kami nggak tahu kondisi ini seperti apa. Makanya saya bilang jangan sampai ada korban. Ya kami nggak mau ada korban karena itu kan lingkungan anak-anak di situ. Nah gimana maksudnya? Apakah memang ada solusinya atau enggak untuk kejadian seperti itu? Ya kalau ini bicara konstruksi nih Mas. Yeah. Kita bicara. Jadi segala peralatan listrik itu mau tiang apapun yang itu mengalirkan listrik untuk pelanggan itu aset PLN.
itu aset PLN. Bisa dipastikan dan saya pastikan itu aset PLN. Artinya itu punya PLN. Ini vendor itu hanya pelaksana pekerjaan. Kan PLN nggak bisa dong, kami nggak bisa melakukan pekerjaan Sendiri, tapi sehingga betul. Nah, vendor-vendor itu hanya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan apa yang PLN perintahkan, bahasa dalam tanda perintahkan dalam hal kalau bicara dapur bicara kontrak lah ya. Jadi kami berkontrak dengan vendor. Nah, kalau terkait tadi masalah tiang, jadi kalau PLN konstruksi kami itu tidak standarnya bukan hanya tiang beton, tiang besi pun kita pakai. Bahkan PLN itu masih beli tiang besi untuk case-case tertentu ya, untuk case tertentu. Mungkin di rumahnya sampai dulu pas awal, memang pada saat itu PLN memakai tiang besi. Jadi ada beberapa case khusus di mana PLN tuh nggak bisa pakai tiang beton. PLN nggak bisa pakai tiang beton, harus tiang besi. Contoh kalau kan saya dulu sempat dinas di Kota Bumi tuh. Kalau di Kota Bumi itu ada namanya, kami mengenai daerah di Pasena. Di Pasena itu di tulang bawang. Karena dia rawa, bisa pakai tiang beton mas, delep tiang beton. Ditancap delep udah hilang. Nah makanya tiang besi itu masih kita pakai. Artinya tiang besi pun apabila ada di lingkungan pelanggan PLN kami yang masih ada tiang besi, itu kami pastikan masih standar. Jadi kalau dibilang aman atau tidak, kami pastikan aman. Kami pastikan aman. Walaupun itu tiang besi. Itu udah tua mas. Kecuali kalau ini mas, kecuali kalau memang ada kondisinya sudah keropos dan memang sudah tidak layak, pasti akan kami yang dikhawatirkan begini mas, kalau maksud saya kalau PLN apakah PLN itu tidak ada melihat kalau tiang itu di depan rumah persis dan itu yang besi, ada kata kebocoran dari atas tuh hujan itu kan nggak berbahaya. Maksudnya ada nggak tim PLN ini sudah nggak layak untuk dikasih itu soalnya. Safety-nya dulu kan itu kan. Nah, balik tadi, jadi kalau walaupun itu tiang besi, peralatan kami itu sudah disetting aman pada saat kondisi operasi normal ya mas. Tidak ada terganggu, ROW aman, tidak ada pohon di situ, lain-lain juga aman, tidak ada apa-apa. Jadi peralatan kami sudah aman. Jadi kalau kita lihat, kalau kawan-kawan lihat di tiang kami itu kan 3 itu kan ditumpu pakai semacam keramik gitu. Iya, keramik, isolator keramik. Tegangan kami itu kalau satu biji itu sekitar 11.000. Tapi kalau 20.000. Nah, isolator itu kami bahasanya isolator itu kekuatannya sampai 24.000. Jadi jauh mas. Aman ya. Jauh. Ya, Jadi aman. Memang nggak ada yang kotor sih, nggak apa-apa sih. Bukan, pertanyaannya bukan gitu. Pertanyaannya adalah ada nggak kemungkinan kebocoran arus itu? Nah, pertanyaannya kan situ. Kalau keamanan saya yakin, ya. safety oke lah. Ada nggak kemungkinan kebocoran arus? Kalau mungkin, artinya dalam sekian kasus ya oke aman, berapa puluh tahun oke aman. Nah saya kan bilang gini, karena ini di pemukiman, artinya banyak anak-anak, terus kemudian kita tidak tahu kapan itu bocor, kasus bocor arusnya, itu yang kami khawatirkan. Sebenarnya kami nggak pengen mau di ini juga mas, artinya yang dikhawatirkan ketika hujan ada bledek ada apa, nah itu tiba-tiba di situ bermasalah, artinya kan di bawahnya kan juga bermasalah. Makanya saya bilang tadi, yang pertama tentu kan safety-nya. Nah, saya harus kemana gitu kan? Artinya ketika diterangkan ya sudah, kalau sudah aman safety ya insya Allah mudah-mudahan. Karena itu kami pikir sudah 30 tahun lebih, terus kemudian yang lainnya pakai beton. Dan kayak saya pikir kalau konstruksi di sini ya beton semua lah ya. Cuma mas saya aja yang konstruksi satu titik doang gitu. Dan mungkin pertanyaan ending kita ini bisa nggak dipindahkan? Artinya ada kemungkinan nggak dipindahkan dan bagaimana caranya? diganti gitu ya. Bagaimana caranya? Gitu. Setiap tahun kami selalu ada program untuk mengganti tiang-tiang tidak layak. Itu selalu ada. Jadi ketika peralatan-peralatan layak untuk beroperasi, maka kami ganti. Termasuk salah satunya setiap tahun kami selalu ada kegiatan penggantian tiang besi keropos. Jadi tunggu aja sampai diganti. Oke, sekarang lanjut lagi ke Pak Dina. Ini masih ada pertanyaan dari anggota. Ya, pertama gini, supaya tidak ada jadi jauh dulu ya. Pemasangan listrik itu berapa? Maksudnya kan kita boleh. Nah, ini kan sebenarnya biaya pemasangan listrik awal itu berapa dan mungkin warga itu harus kemana untuk misalkan masang itu. Dan satu lagi masih tanda pemasangan di masa pandemi ini atau COVID ini
ada nggak PLN itu pemasangan listrik yang gratis atau mungkin Subsidi subsidi dan kan? sebagainya. Karena ini ada pertanyaan dari Apa syaratnya kalau Iya, jalan? apa syaratnya? Ya, yang pertama tentang pasang baru itu pelanggan bisa mendaftarkan secara mandiri ya. Mandiri, Ya, sendiri berarti ya? sendiri ya. Itu bisa ke web PLN, ke Webnya apa? pln.co.id pln.co.id ya, pln.co.id. atau bisa telepon ke 123 call center. 123 call center. Iya. Nah, itu kalau untuk biaya pasang baru Iya. takut salah ya, saya nominalnya sekitar 865. Itu untuk daya 900. 900. Ya. Karena minimal 2 RT. Iya, minimal makanya pelayanannya 900 karena kan orang zaman sekarang nggak mungkin pakai lampu aja. Pasti udah masak aja Magicom. Jarang kan pakai kayu, ya kulkas dan sebagainya. Makanya kita pelayanan kami juga mengikuti zaman ya, minimal pelayanan kami 900. Kalau misalnya pelanggan itu menginginkan daya subsidi, dia juga bisa mandiri seperti itu. Dia akan di situ kan ada suruh input nik KTP. Apabila nanti dia ternyata dapat subsidi, akan ada reminder. Selamat Anda Subsidi. selamat Anda termasuk dalam listrik bersubsidi. Memang sudah di sistem ya. Sudah di sistem Ya, semuanya. berhubungan dengan dinas sosial tadi berarti Iya, kan? berhubungan dengan dinas Nah, sosial. terus Mbak, ini ada lagi pertanyaan dari anggota. Ini yang pemilik nama meteran pertama itu sudah meninggal. Iya, betul. Nah, bagaimana untuk mengganti atas nama yang meninggal itu yang hidup? Prosesnya bagaimana? Iya, kalau untuk proses ganti nama biasanya kita berpatokan dengan yang namanya sertifikat rumah ya, Pak ya. Oh, sertifikat rumah. Yang kita tinggalin Oh, kan biasanya ada sertifikat rumah tuh. Ada, betul, Nah, ada. persyaratan dengan sertifikat rumah Sertifikat itu. rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya dia masih hubungan berkeluarga, misalnya itu bapaknya, orang tuanya. pasti ada dalam satu kakak. Oh, masuk dalam Ya, kakak. fotokopi kakak. Nah, kalau memang itu bapaknya ya kita bisa ibahin ke anaknya. Misalnya itu mungkin surat kematian. Ya, surat kematian, fotokopi kakak itu bisa kita lampirkan. Oh, buktinya memang ini anaknya yang nempatin rumahnya gitu. Oh, bisa. Terus kalau lagi ini pertanyaan buat saya dari saya. Iya. Saya beli rumah Mm-mm. atas nama orang. Nah, Iya. orangnya itu tidak ada. Iya. Nah, saya mau balik nama atas nama saya. Kan- Apa prosesnya? Ada BPKB, Pak, mau gak ada mobil ya, Pak ya? Iya. Bagaimana tuh? Iya, Mbak? kalau Bapak beli rumah kan otomatis ada surat jual beli tuh antara Bapak dengan si yang meninggal. Kebetulan nggak ada. Saya ngambilnya dari bank. Langsung ngambil dari bank. Lelang. Lelang. Kalau lelang kan dia biasanya ada sebutan pihak bukan, pertama. bukan lelang. Pokoknya pada saat mau masuk lelang itu si utang piutangnya dia nggak sanggup langsung saya ambil lewat bank gitu. Adanya cuma Oh, take over ya. Take over, Oke. cuman hanya Kalau sertifikat. take over tetap yang pertama saya minta adalah surat jual beli sertifikat rumah. Saya tukar rumah. Nanti kita cocokkan dengan tagging kita. Kalau di PLN ini Pak, setiap KWH ada taggingnya masing-masing. Makanya itu kita tidak boleh memindahkan KWH dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu nggak boleh. Nah, nanti sertifikat itu kita cek ke lokasi. Apakah memang benar sesuai dengan Lokasi tagging yang di lokasi sistem KWH di sistem kami Kayaknya gitu. Saya sudah mau sebelah ada PLN kok. Kalau kalau PLN tuh. Sampai di bawahnya. tinggal gelinding ya Pak. Ada pindah tak balang Ya, kalau memang KWH itu ternyata sesuai di tagging itu, kita akan bantu untuk berubah nama dengan sertifikat rumah itu. Terus lagi penting kan. Saya pernah dengar Satu lagi. benar pernah dengar tagih listrik kan saya mahal. Katanya kalau dirubah ke bisnis apa lebih murah? Itu bagaimana? Kalau untuk bisnis dengan Rumah tangga. biasa, misalnya ke daya 1.300, bisnis itu 110 per rupiah per KWH. Kalau rumah tangga itu 1.444. Memang lebih murah, tapi syaratnya untuk rubah ke bisnis itu harus ada siup-situ dari pemerintah provinsi. Dinas industri ya kalau nyari siup-situ. Ya, Ya, itu syarat pertama. Terus syarat kedua memang digunakan untuk bisnis, tidak bisa buat rumah tangga. Kalau kita cek ke lokasi, Maksimal berapa Pak? Berapa kilo? minimal berapa watt toh? Berapa apa sih? Untuk bisnis. 900 ya. kalau untuk bisnis minimal 900. Paling besar? Paling besar sampai 3 pas 197. Banyak ya. Ya, untuk daya-daya besar. Terus kalau misalkan gini Pak. Saya punya Berarti PLN aku tak ubah bisnis aja soalnya. Buat apa dulu? Kalau buat rumah nggak kita Bengkel, layanin. Oh, bengkel. bengkel. Boleh, boleh. Tenang aja, Mbak. Iya. Bengkel rumah saya aman. Enggak, kalau misalkan kita ini Pak. Kita kan pelanggan PLN nih. Iya, betul. Terus kita mau menyalurkan ke rumah lain. Iya. Artinya, tapi kita mengut ya. Itu dibolehkan enggak? Terus kemudian kalau kan ini kan ini saya tuh daftar lama, mungkin Iya. karena kabelnya atau Iya. kendala apa. Nah itu gimana itu solusinya? Kalau untuk menyalurkan dilarang. Dilarang. Harus satu. Karena di peraturan rumah. PLN itu satu rumah satu persil itu satu KWH.
Iya, itu juga menghindarin untuk keamanan juga sih Pak. Karena kan kita harus Ya, instalasi. karena banyak kan di kampung itu kan sambung menyambung. Ya, kan. nyambung menyambung. Lagi, sambung. Iya betul. Karena itu tadi, Dari sisi keamanannya, iya dari sisi keamanan juga itu Itu tidak dilarang. boleh ya, Tidak Pak? boleh, tidak boleh untuk menyalurkan ke tempat yang lain karena memang di peraturan PLN di mana 1 persil itu 1 kWh. Gitu. Iya. Tapi kalau misalkan, berapa lama sih prosesnya Pak? Kalau pasang baru, Pasang baru? iya. Kalau untuk pelayanan pasang baru itu kita kalau standar pelayanan dengan material lengkap dan tidak ada perlu perluasan jaringan kita 5 hari. Tapi kalau misalnya perlu perluasan jaringan kita 15 hari. Tapi ternyata kita membutuhkan tambahan trafo ya. Itu sekitar 25 hari. Terus kita harus Teorinya. Teori. Di luar material lengkap kan tadi saya bilang material lengkap. Soalnya ponakan saya sudah 2 bulan kan. Enggak ya 2 bulan. Enggak Pak, kalau misalkan nih saya pengen masang baru, saya harus datang ke PLN langsung atau Tidak bisa. Bapak bisa langsung ke 123 yang seperti saya jelaskan telepon 123 ya. 123 aja langsung apa? 0721 123 pakai iya iya nanti sebutkan aja ke call centernya mau proses pasang baru gitu atau kalau memang tidak ada pulsa punyanya pulsa internet bisa ke WPLN ya nanti ada langkah-langkahnya di situ. Terus tadi nomor yang akan dibagikan tadi untuk WA? WA ya. Ada untuk terus ya. nomor call center ya Pak ya? Mungkin ke Mbak Ana Mbak Ana, ada kan nomor telepon buat teman-teman Ibu Tanjung Bintang? yang call apa SMS mandiri SMS mandiri. SMS mandiri baca meter mandiri. Baca meter mandiri di Tanjung Bintang ya? Ya, baca meter mandiri itu untuk nasional. Nah, nanti ada nomor WA yang Caranya gimana nanti, Pak? Pada ya, saat kita ya. mau- Nanti kalau untuk kita SMS mandiri itu biasanya kan nanti kita ping aja ada perintah kan di situ. Ketik apa, spasi apa gitu. Oh, gitu. Nanti saya coba Gitu ya. coba bisa dicoba nanti. Ya. Jin buat Ya, nanti minta nomor ini ya SMS mandiri buat baca meter mandiri. baca meter mandiri. Ya, Nanti tak- itu biasanya nanti bisa dilayanin ketika itu di tanggal 23 ke atas. Nanti dicoba aja. Jadi gini, setiap pelanggan itu mempunyai tanggal baca masing-masing ya. Oh iya. Tanggal 25 dicoba aja. Biasanya nanti belum waktunya tanggal baca gitu. Nanti bisa di tanggal 24 dicoba lagi seperti Kalau itu. misalnya Mbak tadi menyangkut misalkan tadi pembayaran ya, Iya. penyegelan tadi. Misalkan orangnya kebetulan ada di rumah. Iya. Misalkan satu itu berapa lama batas maksimal? Biasanya informasi itu kan kita edarkan kan informasi rekening dulu nih. Tagihan pelanggan itu ada berapa itu di tanggal 5 sampai tanggal 10. Nah, itu kita misalnya orangnya nggak ada kan, biasanya kita selipkan di bawah seperti itu. Nah, biasanya petugas charter ini mereka mempunyai kontak-kontak yang pelanggan yang rumah kosong seperti itu. Memang beberapa nggak ada tapi beberapa mayoritas memang punya. Tetapi tetap PLN itu masih memberikan Informasi baru ya sebelum- kita memberikan informasi dulu, kita selipkan ke kalau misalnya kosong kita selipkan biasanya. Nah, informasi itu untuk biar pelanggan tahu oh ternyata bulan September saya habis sekian, berarti mereka harus menyiapkan dana yang harus dibayar sekian gitu ya. Kita nanti kita tunggu sampai tanggal 20 tidak ada pembayaran, tanggal 21 kita datang. Sebenarnya kalau di peraturan PLN kan harus memutus segel. Tapi biasanya pelanggan ya karena kita mau merubah ke yang benar itu nggak bisa langsung sekejap kan. Biasanya ya bilang saya janji. Biasanya memang di petugasnya ya sudah dikasih janji tapi memang tidak bisa loncat dari bulan itu gitu. Iya, masih ada ini untuk merubah ya ada toleransi. Kalau untuk jangan digampangkan. iya betul. Kalau untuk merubah saklek seperti peraturan memang kita harus pelan-pelan. Sebenarnya berapa sih Pak yang sekarang ini untuk data yang kita kan ada prabayar ada yang pasca ya? Kalau- anggaplah pasca. Ya. Untuk prabayar dan pasca itu sebenarnya rupiah per KW-nya sama. Sama. Sama Terus aja. kalau mau pindah nih, Mbak. Iya. Kan saya punya kontrakan itu dia meteran itu apa namanya kalau yang meteran? Reguler. Reguler. Mau saya pindahkan ke Bisa. pulsa. Iya, kalau untuk pemindahan ke pulsa bisa langsung datang ke kantor PLN itu bawa fotokopi KTP, itu juga bisa daftar ke call center ataupun WPLN tadi. Nah, itu biayanya tidak dikenakan biaya, hanya biaya pulsa pertama yang bakal dipakai pelanggan sama biaya materai 6.000. Akan berubah nggak statusnya? Enggak, tidak ada berubah, Pak. Dan kita dapat Iya. subsidi, tahu begitu berubah di Enggak. Kalau jadi non-subsidi kan enggak, gitu. enggak seperti itu. Oh, Pak. Iya. Kalau memang pelanggan itu mendapatkan subsidi, kita tidak akan merubah di situ. Oh, Iya. dengan Dengan otomatis berubah. iya, yang kita rubah adalah bentuk KWH-nya aja. KW-nya aja. Iya. Edipel, nama, alamat semuanya tetap sama. Tanjung Pinang itu bisa nggak jadi penambahan yang luar biasa gitu? Maksudnya kan ini kan banyak penduduk, semakin banyak penduduk kan otomatis semakin banyak dengan Jaringan. jaringan itu. Ya, jadi setiap bulan kami itu selalu mengevaluasi
data-data kalau kami bahasanya data-data operasi ya. Jadi jaringan kami itu bebannya berapa, trafo setiap pelanggan itu kami cek bebannya berapa. Ketika itu sudah overload, maka kami pecah, kami pasang lagi gardu di berapa tiang gitu. Jadi kami pecah. Nah itu setiap tahun selalu kami lakukan secara. Terus ini Mas, kalau opal, apa yang kira-kira kena opal? Maksudnya yang kena operasi ya, kan opal itu kan Iya. bukan semuanya ya. Itu kira-kira yang seperti Faktornya apa ini, aja? Kan ada kejadian Mas, kasusnya seperti ini. Warga kan nggak mungkin ngotak-ngatik sebenarnya. Kan? Iya, betul. Kan nggak berani juga ngotak-ngatik kan. Tetapi ketika ada operasi kena. Padahal kita nggak pernah ngotak-ngatik ini gitu ya. Nah itu seperti apa? Untuk solusinya? Apakah memang tetap kena sanksi? Putus kamu tiba-tiba ini tanpa apa ya, Iya. alasan atau seperti apa? Yang opal ini, terutama opal kan kami itu tadi banyak warga itu yang terkena misalnya yang nggak nakal ya, Iya. artinya yang ini ya, Ngerasa, kan Iya. ada yang nakal. Saya nggak ngapa-ngapain Iya, nih, saya nggak gitu. ngapa-ngapain. Kalau ada masalah apa saya panggil orang PLN walaupun gitu, yang bisa ke listrik lah ya. Iya, bukan PLN ya. Iya, itu gimana ya? Iya. Sorry ya. Ya. Jadi jadi kalau untuk opal ini Pak, kita ada dasar masing-masing ini ya, ada beda-beda case ya. Saya contoh aja misalnya opal dalam pencurian listrik misalnya. Kalau pencurian listrik itu kalau pelanggan tidak tahu sepertinya kok kurang percaya gitu ya. Karena kalau pencurian listrik itu otomatis setiap bulan dia pembayaran mungkin entah kecil atau tidak ada biaya sama sekali. Itu yang pencurian. Ya, tapi pelanggan selalu bilang saya nggak tahu seperti itu. Padahal kan sebenarnya kita setiap bulan tahu sih, loh kok listrik saya nggak ada biaya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua biasanya ada pembesaran daya. Misalnya nih dia KW MCB-nya terbakar. Ya. Dia bukan telepon ke PLN, makanya tadi saya kalau ada apa-apa silakan hubungin ke PLN. Nah dia hubunginnya ke pihak yang saya ini orang PLN loh, saya bisa gitu. Ternyata dia beli MCB di luar, dia tanpa lihat dayanya berapa dipasang lah, dayanya tidak sesuai. Seperti itu Jadi bisa faktornya banyak juga. Makanya di situ kita lihat juga, memang yang paling fatal adalah pencurian listrik. Iya, itu biasanya kalau itu, iya itu biasanya langsung kita ambil KWH-nya, terus kita denda. kalau denda itu kita kasih BA, nanti pelanggannya datang ke kantor untuk penyelesaiannya gitu. Nanti kalau pelanggannya selalu bilang enggak, saya enggak ini, nanti kita ada pembuktian di Tera. Tera itu adalah laboratoriumnya PLN lah. Untuk ngecek KWH meter itu beneran enggak sih selama ini dia itu mencuri listrik atau enggak. Kalau untuk di Sutami alhamdulillah tidak begitu mayoritas ya. Itu case-case-nya. Jadi lebih aneh ya. Iya. Kalau Lebih tertib. lebih tertib. Ya, Iya. harapan kita kan memang tertib ya. Betul, Tidak semuanya. Iya. Makanya kalau untuk tim Opal memang kalau untuk Sutami jarang yang mendapatkan TO sih. Nah, membedakan antara ini dari PLN Mas. Ya, Iya, ini kan betul. sekarang banyak yang KW-KW ya. Iya, betul. Nah, itu seperti apa? Apakah memang ada tanda mengenal atau memang Iya. setiap tanggal sekian harus memang dari PLN? Iya. Gitu. Jadi kita itu ada namanya pegawai alidaya, itu ada 2. Yang pertama adalah pegawai yandal, itu jaringan yang masalah mati listrik. Misalnya kan nelpon nih, saya mati ke 123 nanti petugas datang. Itu biasanya petugas kami. Yang kedua adalah yang baca meter. Yang meter-meter yang ngotor setiap bulan. Jadi alidaya kami cuma 2 itu. Yang di luar Iya, ya? yang di luar. Yang ke warga ya? Iya, yang ke warga rutin Ya, gitu. nah, satu lagi pertanyaan agak riskan nih. Kalau kita mengajukan PLN itu kerusakan, Mm-mm. telepon atau kita datang, Iya. si pelanggan wajib nggak memberikan Oke. upah, tip Ya. atau upah. Soalnya Oke. kan sekarang kalau nggak dikasih tip, nggak kasih upah, Ya. Dan ada kalau nih. besok mau aku Iya. gitu kan. Jadi Padahal kalau kita juga Bagaimana? gini Mbak, karena kita juga pengen merubah mindset. Iya, kita. betul. Ya kan, kayak gitu, Betul. sama-sama kan? Betul. Terutama iya, betul. di Telkom, saya sudah saya bukan bagian Telkom. Telkom begitu saya Telkom ini, Pak ngasih tip nggak? Ngomong kasih nggak? Begitu, Pak ini ada tipnya. Oh jangan Mas, saya sudah dipecat. Nah, Iya. di PLN ada nggak? Iya, betul. Kalau di PLN sama, Pak. Makanya di mobil PLN, di PLN tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tip ya? Tidak ada tip ya? Tidak ada tips. Jadi Dan makanya jangan sekali-kali ngasih. ya betul. Jangan. Sekali-kali ngasih. Nanti kapok. Enggak. Pokoknya jangan sekali-kali ngasih. Eh. Jadi gini, Pak, kalau di PLN makanya di mobil, iya betul. Makanya di mobil resmi PLN itu selalu ada tulisan no swap. Seragam alidaya kami juga ada tulisannya no swap. Lebih baik kita datang lapor atau kita lewat website atau telepon. Mungkin masyarakat ingin tahu juga. Iya, maksudnya untuk ke Gangguan. nanti kalau untuk di Tanjung Bintang saya arahkan ke nomor admin. Pelanggan itu kita menghindari
telepon call center itu mahal. Ya, betul. Makanya kita menyediakan nomor telepon yang bisa ditelepon dan di WA. Oh gitu ya. Makanya itu kita di situ nanti kita langsung teruskan ke petugas. Jadi ditegaskan tidak ada Iya. tip, no Tidak ada tip. ya, tidak ada biaya Kecuali kalau apapun. Penggantian, kecuali penggantian. kecuali kalau si konsumen itu memang ngasih sendiri untuk rokok atau mungkin ya itu beda ya. Sebenarnya juga nggak boleh. Jangan dikasih. Jangan dikasih. Tapi mungkin kadang-kadang gini juga Mas, ada case-case tertentu yang misalkan nih mati listrik pas pelanggan kami ke sana, mati listrik pelanggan terus petugas kami ke sana ternyata yang membuat padam itu bukan dari sisi PLN. Nah, ini juga yang perlu jadi pengetahuan juga ya. Jadi Ya. batas kewenangan PLN itu hanya di KWH meter. Jaringan data di bawah ya. Iya. Dari KWH meter sampai ke rumah itu adalah tanggung jawab pelanggan. Jadi ketika ada kerusakan apapun yang ada di setelah KWH meter itu adalah tanggung jawab pelanggan. Oh, Jadi PLN ya, tidak itu perlu tidak jelas itu. tidak ya. Jadi PLN tidak bahasanya apa ya? Tidak bertanggung jawab dan tidak berhak untuk memperbaiki itu gitu sebenarnya dari si PLN. Berarti ada batasannya. Ada Tapi kan batasan. kadang-kadang masyarakat kan mati listrik PLN kan gitu. Iya, sampai di dalam kamar. Komennya kamar loh, komennya Bahaya, kamar. Iya, iya. Udah jam 9. Iya, betul sekali. Ini kayaknya kalau ngobrol ini terlama kita ngobrol itu. Iya. 1 jam, biasanya kita 45 menit ngobrol, 15 menit. Next time kita lanjutin lagi. Kita lanjutin lagi. Iya. Nanti kalau ada case-case tertentu Ya. atau Ya. kalian ada sosialisasi atau Mas Pungki atau ini Mas Taufik ini banyak sebenarnya. Tapi paling banyak tetap Kan ratu nih, ratu sih. Satunya aja. itu yang paling banyak dia. Oke Mbak ya, ini biasa di Kota Bintang ada kuis tipis-tipis. Setiap acara kita pasti akan ada bagi-bagi door prize, bagi-bagi hadiah. Dan hadiah itu kebetulan malam ini disponsori oleh Tanjung Family sama apa kita ini ada 2 lagi. Tadi ada Jovia. Ada Jovia Ramadhani, ada 1 paket paket siput, sama kaos saja. kaos saja. PLN juga bisa. Oh PLN masuk. Berapa ini PLN? PLN akan ngasih token gratis. Token Token gratis gratis. kalau misalnya dia ternyata pelanggan reguler, kita akan melakukan pemotongan biaya tagihan. Misalnya nih tagihannya dia 200.000, yang 100.000 pelanggan, 100.000-nya PLN. Mantap. Berapa masih berapa tokennya ini? Berapa pelanggan? Berapa pelanggan? Pelanggan. 5 dulu. Lima, Pak, lima. dulu. Oke, 5 untuk pelanggan. Jadi dari kita tadi berapa? Ya. 2 tambah 2 tambah 5 9 ya. berarti? 9. Tapi ini untuk khusus Tanjung Bintang ya? Itu khusus Tanjung Khusus Bintang, Tanjung Bintang. Tanjung Sari. Tanjung Bintang, Margo Mataram. 3. Ya, yang edible-nya 17.150. Oh, 17. Satu. Yang di depannya. Depannya 17 ya. Oke. Baik, kita akan mulai undi. Kita akan ambil dulu kaos deh, Nih, kaos. jelaskan saya bisa jelaskan ya ini ya. Oh iya, sama soalnya tadi apa itu nih? Soalnya tadi sebuah keluarga besar terdiri dari suami, keluarga besar ya. Besar PLN. Suami, istri dan 7 anak laki-laki. Dan masing-masing anak laki-laki mempunyai 1 saudara perempuan. Berapakah jumlah orang yang ada di keluarga tersebut? Jawabannya adalah 10. Kenapa? Kenapa 10? Karena kan ada suami, ada istri, Dua. anak, laki-lakinya ada 7. 7. 7 ini kan masing-masing punya saudara perempuan. Saudara perempuan cuma 1. Kan masing-masing punya saudara perempuan. Kan cuma tinggal satu Oh, lagi. ini. Benar kan? Ya. Jadi 10. 10. Ada yang jam 16 kan? Dihitung satu laki-laki, satu saudara perempuan. Satu laki. Iya. Padahal itu satu rumah keluarga besar. Cukup 1 aja. Cukup 1. Jadi jawabannya Saudara kan perempuan 10. cuma 1 kan? Cuma Bukan 1 kan? 7 tapi Bukan. cuma 1 kan? Cuma 1. Bengi-bengi ngajak mikir apa? Memang NU udah begitu sebenarnya. Benar-benar ini. Kamu menyenangkan ya Mas. Banyak sekali jawabannya 16. Nah, itu salah. Jadi jawabannya adalah 10. Dia yang jawab 10 nanti akan kita undi. Oke, ini untuk Min, mau dijelasin nggak Min? Kasih dulu. Ya. 5 token dari PLN, 1 kaos dan 1 kaos dan 1 Ikut. siput. Ini udah bener. Nah, itu. Ini betul nih. Ini yang betul. Oh ini token dulu. Ya. Oke. Token dibaca biar catanya mana dapat baca semua. Ya. Yang pertama Laila Wibowo. Yang pertama Laila Wibowo selamat mendapatkan token dari PLN. Berapa Ada Mas? Berapa? 100.000. 100.000. Ya. Ada Hendra SBC. Hendra Hendra SPC. SPJ. Kemudian yang ketiga
Novita Fitriani. Novita Fitriani. 3 pemenang untuk debat Yang ketiga, yang keempat. Nah, namanya sama dengan saya. Saya yang dapat ini. Lah itu enggak kira-kira. Pipin Agustina. Pipin Agustina. Oke, yang keempat. Ini siapa sih? Tri Sumarsi. Tri Sumarsi, jadi Dua 5 orang. lagi. Dua lagi. Ya, 5 orang sudah mendapatkan token dari PLN untuk wilayah Tanjung Bintang, Tanjung Sari, Perbataran. Segera inbox admin muda. Nggak bisa. Karena Yang pokoknya edipannya yang 17.150. 17.150. Ini satu buah kaos dibacakan. Dua lagi, satu lagi. Ini kaos, ini Ini paket. Rifki Irawati. Ya, Rizky Pak Irawati. Rifki Rifki Irawati. mendapatkan Kaos. kaos. Pakai kaos. Kemudian yang dari Jovia Ramadhani pakai siput. Agus PW. Agus PW. Oke, Agus PW. Kemudian ini dari Tanjung Family 50.000 dari Tanjung Family. 2 orang untuk Tanjung Family. Oke, ada Eka Silvi Astuti. Eka Silvi Astuti 50.000 dari Tanjung Family. Ini Lulu Apriliani. Lulu Apriani. Oke. Jadi semuanya. Ya, Ntar dulu, yang token ini nanti teknis seperti apa? Nanti bisa inbox ke admin, Ya. edipelnya aja. Dikirimkan. Dikirim edipelnya aja. Kalau misalnya ternyata dia punya listriknya bukan prabayar, nanti kita pemotongan Di tagihan. bulan yang akan datang. Oke. ID-nya Di bulan ini bisa kalau dia belum bayar listrik. belum. Bayangin untuk tanggal 10 tadi rumah. Kita jadi orang tua. Wis, bertujuh maka bayar tanggal 15. Ada tanggal 19 tanggal Iya. Oke, Mbak, terakhir sebelum kita tutup Ya. apa Saran lah atau arahan untuk masyarakat. Ya, baik. Di sini kan saya perwakilan dari PLN ULP Sutami. Sesuai topik awal, saya minta kerjasamanya untuk bermain layang-layangnya jauh dari jaringan PLN. Kita sama-sama menjaga kehandalan listrik karena apa? Karena dipakai bersama-sama gitu. Ya. Saya juga akan menjaga dalam sisi PLN dan dari pelanggan saya juga minta kerjasamanya untuk menjaga kehandalan listrik dari PLN. Dan jangan lupa bayar listrik sebelum tanggal 20. Oke, tepuk tangan buat kita luar biasa. Jangan kapok. Ya. Mas Pungki, Ya. Kapok, mungkin Bisa nanti ada kalau gestur dibutuhkan baru lagi ya. atau Iya. sosialisasi lain nanti kita akan siap untuk membantu. Betul sekali. Ya, Dan buat semua anggota Bintang, terima kasih sudah menyimak acara ini. Pada pemenang, selamat. selamat. Silakan inbox ke admin muda. Kemudian akan kita kasih tahu teknis pengambilannya. Mulai besok bisa ya? Bisa. Ya. Nah, jadi Nanti dibalas di inbox aja. Oh iya. Nanti mudah-mudahan memberikan manfaat perbincangan kita pada malam hari ini dan memberikan manfaat bagi kita semua bahwa tertib itu paling Betul sekali. tertib Ingat membayar sebelum tanggal sebelum tanggal 20. Oke, kita Wah. doain. Terima kasih.